Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau kasih beberapa tips khususnya para calon PMI Malaysia di sektor kilang supaya kita bisa proses dengan cepat. Karena aturan tahun 2022 ini aturannya sangat susah ya teman-teman. Jadi saya mau kasih tips supaya kita bisa proses dengan cepat. Simak video ini dengan baik-baik ya. Oke, yang pertama, kita sebelum mendaftar di kilang, kita memilih kilang yang job ordernya sudah turun. Karena kalau kita memilih kilang yang job ordernya sudah turun, maka PT akan memproses kita dengan cepat. Tapi kalau kita memilih kilang yang job ordernya belum turun, PT belum berani memproses kita. Dan PT akan memproses kita setelah job ordernya itu sudah turun. Dan lama atau cepat, lama atau lambat itu kita tidak ada yang tahu ya. Jadi lebih baik sebelum kita mendaftar di kilang, kita mencari tahu dulu job ordernya itu sudah turun apa belum. Yang kedua, kita memilih agen PJTKI yang satu provinsi dengan domisili kita. Kenapa? Karena anak yang di luar provinsi PJTKI, ID-nya susah diproses. Dan ID anak yang masih satu provinsi dengan agen PJTKI, ID-nya mudah diproses. Dan kebanyakan anak yang masih satu provinsi dengan agen PJTKI yang kita pilih, itu lebih diutamakan prosesnya daripada anak yang di luar kota atau di luar provinsi agen PJTKI itu. Karena ID-nya susah, jadi lebih baik kita memilih agen PJTKI yang satu provinsi dengan kita agar proses kita lebih cepat, karena kita pasti akan lebih diutamakan daripada anak yang kotanya itu jauh dan ID-nya juga susah. Kita pasti akan lebih diutamakan. Yang ketiga ya, sebelum kita mendaftar kilang, kita alangkah baiknya kita cek dulu berkas kita seperti nama, penulisan nama, tempat tanggal lahir, NIK, KK, ijazah dan lain-lain itu pastikan data kita itu sama persis, jangan ada yang salah. Seperti penulisan nama, tanggal lahir, NIK atau dan lain-lain itu jangan sampai ada yang salah. Kalau kita sudah proses dan ternyata berkas kita itu ada yang salah, kita akan disuruh memperbaiki dulu, baru si PT itu akan memproses kita lebih lanjut. Jadi sebelum mendaftar di kilang Malaysia, kita cek dulu berkas kita dengan baik-baik ya. Yang keempat, kita memilih kilang yang memiliki kuota sedikit. Kuota sedikit itu artinya semakin sedikit orang yang diambil dari pihak kilang itu semakin urgent atau semakin kemungkinan kita itu cepat diproses. Dan sesi penerbangannya itu biasanya satu kloter ya, atau satu gelombang, tidak sampai banyak gelombang. Karena kalau si kilang itu banyak minta kotanya, banyak minta calon PMI dalam waktu bersamaan, misalnya 100 lebih, itu semakin banyak gelombang yang dibagi. Jadi kita itu semakin lambat gitu loh diproses, sedangkan kita tidak tahu masuk gelombang berapa. Kalau kita gelombang terakhir 2, 3 atau 4, jadi kita itu semakin ketinggalan. Sedangkan yang diproses itu kan urut gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, begitu juga seterusnya. Jadi semakin sedikit kota yang diambil semakin urgent. Kalau masuk gelombang 2 itu masih sedikit aman ya, nunggu gelombang 1 terbang dulu baru gelombang 2 masih aman. Tapi kalau gelombang 3, 4, 5 itu lebih baik kalian mundur aja, cari yang kilang yang kotanya sedikit gitu ya. Jadi semakin urgent kalau semakin sedikit gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, kita memilih kilang yang job orisinilnya PT mana. Karena
ada kilang itu yang job orisinilnya pihak PT mana itu lebih diutamakan yang anak yang daftar di PT tersebut. Jadi yang lain itu biasanya join, PT-PT lain itu join gitu ya. Tapi kilang ini memiliki job orisinil di PJTKI tersebut. Jadi semakin kita itu daftar di agen PJTKI yang memiliki job orisinil yang kilang yang kita pilih, jadi kemungkinan besar kita itu pasti akan keterima. Kemungkinan besar seperti itu ya teman-teman. Jadi kita memilih kilang yang memiliki job orisinil di PT JTKI mana gitu ya. Oke, itu adalah beberapa tips saya buat teman-teman supaya kita itu bisa proses dengan cepat. Ya, semoga saja tips ini bisa membantu ya. Semoga kita semua dilancarkan, dipercepat, dipermudah. Saya juga sedang berjuang saat ini ya. Semoga usaha kita semua tidak sia-sia. Semoga kita semua berhasil ya, teman-teman. Khususnya para sektor kilang Malaysia ini yang sangat sekali rumit aturannya, sangat disayangkan ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.